inilah Geraha Pos Indonesia. Sekarang kita mau registrasi dulu ya. Ikutin terus. Teman-teman, ini adalah ruang pameran. Nah, di sini kita semua bisa loh melihat berbagai macam pameran. Nah, di sini tuh ada berbagai macam pameran dari berbagai negara. Lihat guys, di sini ada berbagai macam sejarah. Di sini adalah Olimpiade Paris tahun 1924. Ini dari Malaysia guys. Ini warisan dari Malaysia. Nah teman-teman, di sini tuh dulu tuh ada kejadian pesawat jatuh. Jadi mereka tuh terbang dari Alexandria, terus mereka tuh mau mendarat di Mirabella. Nah ini tuh kejadiannya tahun 1936. Nah teman-teman, di sini tuh ada kostum dari Bali, itu ada di Indonesia dan ini tuh biasanya dipakai buat acara festival gitu di sana. Nah teman-teman, di sini adalah salah satu contoh flora yang ada di Malaysia, yaitu durian. Karena di Malaysia durian itu berbagai macam guys, jadi banyak gitu. Nah teman-teman, di sini adalah salah satu flora di Indonesia yang sekarang keadaannya udah langka banget nih. Jadi ini adalah salah satu contohnya. Ini ada bunga rafflesia dan ini kalau nggak satu titanium. Nah teman-teman, di sini adalah salah satu contoh orang-orang zaman dulu di Indonesia itu ekonominya tentang flora. Jadi bagaimana mereka ini menebang atau panen flora gitu. Nah teman-teman, di sini ada Gunung Bromo. Jadi Gunung Bromo itu dia udah ada dari zaman dulu dan sekarang dia masih ada dan dia itu dijaga sama pengawas-pengawas dari Jawa. Jadi dia tuh benar-benar dijaga ketat gitu. Nah ini kalian tahu kan Gunung Bromo?
Dia adalah kantor pos yang bisa mengirimkan barang-barang ataupun surat yang mau dikirim. Udah, apa yang ada di pikiran kalian tentang kantor pos? Surat yang mengirim sama ngirim barang. Ini barang seperti apa? Paket dan sebagainya. Oke. Sebagai informasi, karena anak-anak sekarang emang sudah jarang ya tentang kantor. Kalau kantor pos itu sebenarnya tidak hanya terbatas saja surat, paket tidak terbatas. Jadi kantor pos saat ini sudah memberikan layanan yang banyak ke masyarakat, mulai dari pengiriman surat dan paket, mengirimkan uang atau wesel kalau zaman dulu ya, transfer uang, terus melakukan pembayaran, misalkan pembayaran listrik, telepon, PDAM, pembayaran leasing kalau punya cicilan bank, cicilan motor itu bisa bayar di kita, ya. Terus layanan apa lagi, pembayaran pajak, PBB dan sebagainya. Itu seperti itu kurang lebihnya ya. Beli materai juga dan layanan-layanan lain seperti layanan pemerintahan membayarkan gaji pensiunan gitu kan. Itu di pos melakukan itu. Termasuk ada juga beberapa layanan yang sifatnya sosial, semacam penyaluran bantuan BLT dari pemerintah, itu dibayarkan di kantor pos. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi intinya pos itu melayani selain surat dan paket, kita juga melayani tentang pembayaran billing, listrik, telepon, PDAM, ya, penjualan materai, termasuk mengirimkan barang-barang untuk barang-barang yang sifatnya besar, pindahan rumah, bisa ya. Misalkan ada nih tinggal di Bandung, ternyata harus pindah ke Makassar. Nah, saya harus pindah nih, barang-barang di Bandung ini bisa kita pindahkan semua satu rumah ke sana. Jadi bisa kirim motor, kirim mobil, bisa pindah. Oke, cukup jelas ya. Kira-kira ada pertanyaan tidak? Jadi bagusnya kalau menurut Bapak kalau menurut Bapak ya, kalian searching dulu tentang kantor pos. Searching dulu apa-apa sih yang dilayani di kantor pos, lihat sejarah pos. Kita berdiri dari tahun 1746, 1746. Saat ini udah hampir dari 70 tahun pos Indonesia berdiri. Ya, 1746 itu oleh Jenderal Baron van Imhoff namanya. Itu jenderal Belanda dia yang mendirikan tentang pos gitu. Tapi belum pos Indonesia, masih layanan pos Jenderal van Imhoff di 1746 ya. Nah, di sana mulailah terjadi pengiriman surat, ada lalu lintas surat khususnya dari Batavia atau Jakarta ke negeri Belanda. Jadi mulainya pos itu tokohnya di 1746. Oke, kesini zaman kemerdekaan direbutlah yang namanya merdeka, Indonesia merdeka, posnya pun diambil oleh sama pemerintah kita jadi pos Indonesia. Ya, nah seperti itu kurang lebih. Kantor kedua di pos Indonesia. Oh ya teman-teman, ternyata di pameran ini terdapat banyak perangko dari berbagai negara loh. Nah, ini adalah stand pameran uang. Oh iya, uang dari zaman dahulu ya teman-teman. Nah, ini salah satu contohnya. Sekali 1 juta, 16 juta. Selain perangko dan uang, di sini juga terdapat lukisan dan uang. Penasaran